Kami datang Tuhan, menghampiri tahta-Mu, sebab kami sangat membutuhkan kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau yang begitu baik, begitu indah dalam hidup kami. Thank you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh
sungguh bangga Tuhan memiliki Engkau di dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu Tuhan membebaskan kami. Thank you Jesus. Shalom semuanya. Hari ini kita akan membahas sama-sama dan membaca dan mendengar akan firman Tuhan dari Wahyu 10. Ada 11 ayat, saya akan membacakan beberapa ayat saja. Wahyu 10 ayat 1. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya. Dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab suci yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Coba kita melihat, memperhatikan beberapa kata di dalam Wahyu 10 ayat 1 dan 2 itu. Satu, bahwa Tuhan itu memiliki malaikatnya. Malaikatnya itu seperti ini. Mukanya seperti matahari, kakinya bagaikan tiang api, menginjakkan kakinya yang satu di atas laut dan yang satu di atas bumi. Malaikat Tuhan tidak tenggelam. Betapa besar, dahsyatnya dan luar biasanya malaikat Tuhan. Tidak tenggelam. Kalau ciptaannya atau malaikatnya saja sebesar itu, apalagi Tuhan kita. Ada malaikat-malaikat yang disebut di dalam kitab. Ada malaikat Gabriel, Mikael, Serafim, Serubin, Lucifer, dan malaikat-malaikat lain yang disebutkan di dalam Wahyu, termasuk di dalam Wahyu 10 ini. Besar banget. Kita harusnya dengan membaca ini, kita boleh memahami dan mengerti dan percaya bahwa Tuhan yang menyertai kita itu adalah sangat besar. Malaikatnya aja bisa sebesar itu, apalagi Tuhan yang menyertai kita. Dua adalah malaikat sebesar itu, Tuhan kita lebih besar. Yang pasti adalah yang menciptakan pasti akan jauh lebih besar daripada apa yang diciptakan. Ketiga, jika kita mengalami masalah, lihatlah Tuhan yang besar. Bukan masalah yang besar, tapi lihatlah Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Sehingga kita pantas, penting, perlu sekali untuk berbesar hati, percaya diri. Ingat kisah mengenai Daud yang kecil, seperti manusia, dan masalah, yaitu seperti Goliat yang sangat besar. Untuk menyelesaikan masalah, menurut pikiran manusia adalah dia perlu dikenakan baju perang. Tapi Daud sendiri menanggalkannya. Daud dihina oleh Goliat. Daud dihina oleh masalah. Berapa sering masalah seperti Goliat itu menghina kita, menjatuhkan kita, melemahkan kita, membuat kita seolah-olah tidak berdaya, bahkan mengutuki kita, meremehkan kita, memandang rendah kita seolah kita tidak berdaya. Namun Daud mengcounternya, masalah atau Goliat itu. Melawan dengan percaya dirinya, dikatakan, aku mendatangi engkau masalah, aku mendatangi engkau Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Dan diruntuhkannya, dijatuhkannya, dimatikannya, dan ditewaskannya Goliat itu, masalah tersebut. Apa yang dilihat mata seolah besar, ternyata kita perlu ingat, perlu paham bahwa Tuhan yang menyertai kita itu jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih kokoh, jauh lebih berkuasa, dan lebih berotoritas. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah kami dari waktu ke waktu memahami bahwa Tuhan sangat besar. Tuhan lebih besar dari berbagai tantangan, dari berbagai masalah yang sedang kami hadapi, yang sedang kami lewati. Kalau Tuhan yang Maha Besar menyertai kami, maka segala masalah pasti mampu diselesaikan, pasti mampu dikalahkan. Kemenangan menjadi milik kami. Berikan kami setiap daripada kekuatan, pengertian dan pemahaman bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Ada Tuhan yang sangat berkuasa, yang lebih besar dari berbagai masalah yang kami hadapi. Yang pasti penyertaan Tuhan akan membuat kami mampu melewati masalah dan mampu Tuhan memberikan kemenangan di dalam mengatasi berbagai masalah tersebut. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wahyu 10, Kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka.
Ia menginjakan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu, berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat, yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu, dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja.